Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai di kafe favorit, terus kepikiran satu hal yang ya bisa dibilang lumayan ajaib lah. Ajaib gimana tuh maksudnya? Ya coba bayangin aja, Anda datang hari Senin pagi pas hujan deras, atau mungkin Jumat malam pas kafenya lagi rame-ramenya, Mhm. tapi rasa kopinya tuh persis sama. Oh iya bener, suhunya pas, penyajiannya cepet ya. Nah, betul. Disajikan kurang dari 5 menit, dan anehnya lagi, mereka kayak nggak pernah kehabisan biji kopi Ethiopia kesukaan Anda itu. Kalau kita berhenti sejenak dan mikir, manuver di balik layar itu gila banget loh. Sangat gila. Coba aja satu pemasok susu telat datang, atau mesin espresso tiba-tiba, tekenannya ngedrop gitu. Atau baristanya lagi bete, kan bisa aja. Satu aja rantai ini putus, pengalaman ngopi pagi Anda hancur berantakan. Dan alasan kenapa hal buruk itu jarang terjadi, ya jelas bukan karena sihir kan? Jelas bukan. Itu karena ada sebuah jaring tak kasat mata yang nahan seluruh aktivitas ekonomi kita. Betul sekali. Jaring itu bernama manajemen operasional. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Buat Anda yang selalu haus akan pengetahuan dan pengen tahu gimana dunia ini berputar di balik layar, hari ini kita punya misi khusus nih. Betul banget. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membedah tumpukan buku teks. Spesifiknya, ngerangkum materi RPS, Rencana Pembelajaran Semester Pertemuan ke-1 dan ke-2. Fokusnya ada di konsep dasar manajemen operasional dan strategi operasional. Dan tenang aja, kita janji ini nggak bakal kerasa kayak kuliah 2 SKS yang ngebosenin. Kita bakal ekstrak wawasan utamanya, biar Anda bisa lihat gimana prinsip ini menggerakkan segalanya. Soal apa sih ruang lingkup operasi itu sendiri? Nah, setuju. Karena seringkali kan orang salah paham ya. Banget. Begitu dengar kata manajemen operasional, otak kita tuh otomatis ngelukis gambar pabrik tua abad 19. Kayak ada cerobong asap mengopul, mesin bising, pekerja pakai helm proyek. Padahal mah cakupannya nyusup jauh ke interaksi kita sehari-hari, ya kan? Algoritma rute kurir paket, antrian rumah sakit, sampai desain rak supermarket, itu semua operasional. Benar. Kalau mau didefinisikan secara ringkas, manajemen operasional itu fungsi bisnis yang tanggung jawabnya, 1. Ngubah input jadi output yang punya nilai tambah, lewat proses transformasi. Inputnya bisa sumber daya alam, waktu Anda, modal, atau informasi. Oke, biar lebih konkret buat Anda yang lagi dengerin, saya suka pakai analogi restoran nih. Dapur itu kan pusat manajemen operasinya. Bahan makanan segar dan koki itu inputnya, bener nggak? Iya, betul. Terus proses masaknya itu adalah transformasinya. Nah, dan hidangan lezat yang disajikan di meja pelanggan itu outputnya. Tapi, tunggu dulu. Saya sering dengar pembagian yang kaku banget antara perusahaan manufaktur sama perusahaan jasa. Iya nih klasik sih. Kan katanya manufaktur itu berwujud, barangnya bisa disimpan di gudang. Kalau jasa nggak berwujud, nggak bisa disimpan. Maksud saya kita nggak bisa numpuk persediaan jasa potong rambut buat besok kan? Iya benar, nggak bisa. Secara teori murni memang dipisah karena cara ukur kualitasnya beda. Di pabrik ponsel, ngukur kualitas gampang. Layar nyala nggak? Baterai ngisi nggak? Kalau iya, lulus uji. Jelas ya ukurannya. Banget. Tapi kalau jasa kayak konsultan hukum atau potong rambut tadi, kualitasnya subjektif banget. Produksi dan konsumsi terjadi barengan, dan pelanggan tuh ikut serta di dalam prosesnya. Tapi bukannya batasan ini sekarang makin kabur ya? Ambil contoh restoran cepat saji global deh. Kalau kita intip dapurnya, itu kan pada dasarnya pabrik manufaktur mini yang efisiensinya brutal banget kan? Bener, kentang dipotong presisi, suhu minyak diatur komputer. Iya kan? Perakitan burgernya aja dihitung pakai detik. Itu kan barang berwujud. Tapi begitu burger itu meluncur ke counter depan, permainannya berubah jadi industri jasa murni. Kasir harus senyum, lobi harus bersih. Ini hibrida kan jatuhnya? Tepat sekali. Banyak bisnis modern itu hibrida. Mereka gabungin efisiensi manufaktur di belakang buat nekan biaya, sama keunggulan interaksi manusia di depan. Dan menyeimbangkan dua ini tuh, wah, itu seni tertinggi manajer operasi sih. Kalau dapurnya terlalu fokus sama efisiensi mesin, burgernya cepet jadi tapi rasanya kayak kardus ya. Hahaha, bener. Tapi kalau lini depan terlalu santai, ngoprol, antrian drive-thru bisa ngular sampai jalan raya. Keseimbangan ini tuh hasil evolusi ratusan tahun loh.
dari masa lalu sampai sekarang. Wah, ngomong-ngomong soal evolusi, pendekatan efisiensi brutal di dapur tadi kan nggak muncul tiba-tiba ya. Saya tuh langsung kebayang Frederick Taylor di awal abad 20 sama manajemen ilmiahnya itu loh. Oh, yang dia bawa stopwatch keliling pabrik itu ya? Iya, dia berdiri ngukur berapa detik tangan pekerja bergerak cuma buat ngencengin skrup. Dia mandang manusia murni sebagai algoritma matematika demi efisiensi mutlak. Di atas kertas sih kedengeran fantastis, tapi realitanya kan kita manusia bisa capek atau bosen. Psikologisnya pasti hancur banget tuh. Dan sejarah ngebuktiin kekhawatiran Anda itu nyata loh. Pas Henry Ford ngambil ide Taylor buat bikin lini perakitan mobil Model T, secara angka emang mencengangkan. Waktu rakit mobil anjlok dari belasan jam jadi cuma 90 menit. Wow, dari belasan jam loh, biaya produksi pasti terjun bebas. Terjun bebas. Tapi ada harga gelap yang dibayar. Tingkat turnover atau pekerja yang resign dari pabrik Ford itu gila-gilaan. Ratusan persen setahun. Orang nggak tahan kerja, seorang mereka cuma roda gigi daging di mesin besi raksasa. Ya iyalah, mentalnya capek. Terus gimana industri ngerespons krisis kemanusiaan ini? Kan nggak mungkin mereka terus-terusan rekrut orang baru tiap bulan. Awalnya Ford pragmatis sih. Dia lipat gandakan gaji jadi $5 sehari, yang mana fantastis banget waktu itu. Cuma buat uang kompensasi penderitaan aja, biar orang mau stay. Menarik. Uang tutup mulut ya kasarnya. Betul, tapi pergeseran sesungguhnya baru muncul waktu pendekatan hubungan manusiawi masuk, lewat Alton Mayo. Lewat eksperimennya, dia ngebuktiin satu pencerahan besar. Pekerja itu makhluk sosial. Bukan sekedar mesin yang butuh oli ya. Nah, itu. Motivasi, perhatian atasan, dan dinamika kelompok itu dampaknya jauh lebih gede ke produktivitas dibandingin ya cuma ngatur lampu ruangan atau waktu istirahat secara mekanis doang. Transisi yang luar biasa sih ini. Dari ngukur detik pakai stopwatch, jadi pahamin psikologi. Makanya, manajer operasi modern sekarang tugasnya komprehensif banget ya. Mereka harus ngejalanin planning, organizing, actuating, dan controlling. Betul, POAC itu fondasinya. Saya ada satu wawasan menarik nih, masih pakai analogi, biar makin gampang dipahamin. Pemasaran dan operasional itu ibarat buku cek. Oh, saya suka analogi ini. Gimana tuh? Cek itu. Wah, bener banget. Kalau saldo operasinya 0, ceknya ditolak. Persis. Dan nggak ada yang lebih cepat ngebunuh reputasi bisnis selain janji pemasaran yang nggak bisa ditepati sama pihak operasional. Makanya, kalau manajer operasi bertugas nepatin janji perusahaan, pertanyaannya kan, gimana mereka masih ya koperasi nggak cuma sekedar jalan, tapi juga bisa ngalahin pesaing? Nah, ini kita masuk ke inti dari RPS pertemuan kedua nih, strategi operasional. Karena di dunia nyata, bisnis itu saling bunuh kan? Gimana operasi ini bisa berubah dari sekedar tukang bersih-bersih dapur jadi senjata rahasia? Disinilah pentingnya kerangka 10 keputusan strategis dari Heiser dan Render. Strategi operasi itu nerjemahin kebutuhan pasar jadi keputusan fisik. Tuasnya ada 10, mulai dari desain produk, manajemen mutu, lokasi, tata letak, SDM, rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, sampai pemeliharaan. 10 tuas kendari ya. Tapi seberapa jago sebuah perusahaan mainin tuas ini? Nah, buat ngukurnya, kita bisa pakai model 4 tahap dari Hayes dan Wheelwright. Tahap pertama itu netralitas internal. Ini tahap yang survival mode itu kan, cuma mikir bertahan hidup. Betul. Motonya tuh, tolong jangan bikin masalah besar. Operasi dianggap beban, manajemen atas gak peduli gimana barang dibuat, yang penting gak ada kebakaran di pabrik dan barang keluar tepat waktu. Sangat reaktif. Oke, jadi sibuk mademin api aja. Terus, tahap kedua, saya asumsikan mereka mulai bisa napas nih. Iya, tahap 2 itu netralitas eksternal. Mereka mulai ngintip keluar jendela, ngelihat pesaing ngapain, mereka mulai niru, adopsi praktik terbaik di industri biar kualitasnya setara. Tunggu bentar. Kalau strateginya cuma niru pesaing, kita kan nggak bakal menang di pasar. Cuma jadi bayangan doang. Gimana mau punya keunggulan kompetitif? Pemikiran yang kritis banget. Dan emang banyak perusahaan mentok di tahap 2 ini selamanya. Biar bisa keluar, mereka harus lompat ke tahap 3, dukungan internal. Apa yang beda di tahap ini? Operasinya mulai selaras banget sama strategi utama bisnis. Kalau direksi bilang, tahun depan kita saingan murni di kecepatan pengiriman, operasi langsung proaktif ngerombak logistik dan jam kerja buat ngedukung tujuan itu. Jadi pendukung setia ya. Dan ini ngebawa kita ke puncak evolusinya, tahap 4, dukungan eksternal. Kalau ngikutin polanya, operasi bukan lagi sekedar pendukung dong. Tepat.
Di tahap 4, operasi adalah strategi utamanya. Operasi jadi keunggulan kompetitif yang proaktif. Perusahaan menang bukan karena iklan bagus, tapi eksekusi operasionalnya mustahil ditiru pesaing. Kayak raksasa e-commerce itu ya, yang bisa ngirim barang hitungan jam. Semua pesaing tahu mereka pakai robot di gudang. Tapi buat niru ekosistem logistik dan AI-nya secara utuh, itu butuh puluhan tahun. Sempurna. Itu contoh yang pas banget. Tapi ya, buat sampai di tahap itu, perusahaan sering dipaksa milih dari 10 tuas keputusan tadi. Disinilah konsep trade-off atau keseimbangan pengorbanan terjadi. Kalau ngomongin tuas, intuisi serakah kita pasti pengen narik semua tuas ke maksimal kan? Kita pengen lokasi paling strategis, biaya paling murah, kualitas paling dewa, terus kustomisasi sebebas mungkin. Bisa nggak tuh? Nyoba jadi segalanya buat semua orang itu resep utama menuju kegagalan operasional. Trade-off itu hukum alam. Kalau Anda milih strategi biaya rendah kayak pabrik barang grosir, ya operasinya harus volume besar, variasinya dikit, mesin nyala terus. Coba kita mainin skenario nyata deh, biar Anda yang dengerin makin kebayang. Misalnya maskapai penerbangan low cost atau biaya sangat rendah. Kita semua tahu kan, tiketnya murah banget. Gimana ini ngaruh ke tuas operasional mereka? Kalau strateginya biaya rendah, ya desain produknya dilucutin. Ada makanan panas? Enggak. Ruang kaki luas? Enggak. Terus lihat persediaan dan pemeliharaannya. Mereka biasanya cuma pakai satu jenis pesawat, misal Boeing 737 semua. Oh, biar suku cadangnya seragam ya. Biaya training mekanik turun drastis, kan cuma belajar satu mesin. Masuk akal, terus penjadwalannya juga pasti gila-gilaan ya. Pesawat landing, penumpang disuruh buru-buru turun, kabin dibersihin seadanya 15 menit, terbang lagi. Karena pesawat diem di darat itu nggak ngasilin duit. Benar banget. Tapi apa trade-off atau pengorbanannya? Ya, mereka ngorbanin fleksibilitas dan kenyamanan. Kalau Anda mau ubah jadwal, dendanya mahal. Mereka nggak bisa layanin pelanggan yang nyari kemewahan. Karena kalau dipaksa pasang kursi pijat, pesawat makin berat, bensin boros, hancur deh strategi biaya rendahnya. Kalau ujung spektrum yang berlawanan gimana? Bisnis yang kustomisasi ekstrim, kayak pembuat jas bespoke bawah gitu? Jelas beda total. Tuas tata letak mereka bukan lini perakitan pabrik, tapi stasiun kerja mandiri yang pengrajinnya ngerjain satu jas berhari-hari. Tuas rantai pasokan mereka bukan nyari bahan termurah, tapi kain spesifik kualitas dewa. Pengorbanannya berarti harganya selangit dan pelanggannya harus nunggu berbulan-bulan ya? Tepat. Makanya, kesalahan paling fatal pemimpin bisnis itu nyoba ada di tengah-tengah. Pengen murah tapi mewah, pengen cepat tapi bisa dikustomisasi sesuka hati, akhirnya operasionalnya kacau balau karena ditarik kedua arah berbeda. Wah, ini ngebuka mata banget sih. Operasional tuh bukan sekedar nyalain mesin, tapi filsafat tentang berani milih pengorbanan secara disiplin. Oke, kita udah melangkah sangat dalam nih menembus ruang mesin ekonomi. Mari kita rangkum bentar buat Anda. Silakan. Jadi, kita udah bahas bahwa di balik secangkir kopi pagi Anda, ada manajemen operasional yang ngubah input jadi output berharga. Kita juga udah bedah bedanya barang dan jasa, yang ternyata sekarang makin membaur jadi hibrida. Iya, dan kita juga sempat nelusuri ya gimana sejarahnya dari zaman efisiensi brutal jadi mikirin psikologi pekerja. Betul. Terus kita akhiri dengan 10 keputusan strategis yang nentuin apakah bisnis cuma bertahan di tahap 1 atau jadi senjata kompetitif di tahap 4 lewat pengorbanan atau trade-off yang terukur. Rangkuman yang sangat solid. Thank you. Tapi nih, sebelum kita tutup sesi eksplorasi mendalam ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sepanjang sesi, kita bahas operasi itu selalu tarik ulur antara mesin buat efisiensi dan manusia buat kualitas interaksi. Trade-off klasik ya? Nah, coba lihat pesatnya AI otonom dan robotika sekarang. Kalau robot udah bisa nyeduhin kopi dengan personalisasi yang lebih akurat karena dia hafal jutaan profil kita seketika, terus AI bisa ngasih konsultasi sealami percakapan kita ini. Wah, ini arahnya ngeri-ngeri sedap nih. Iya kan? Akankah batas manufaktur dan jasa ini benar-benar lenyap? Gimana kalau jasa diotomatisasi seefisien jalur perakitannya Henry Ford? Tapi tanpa krisis mental, karena yang kerja itu software. Gimana nasib 10 keputusan strategis itu sedekade lagi? Itu pertanyaan yang mendisrupsi fundamental sih. Kalau biaya kustomisasi bisa ditekan sampai hampir nol gara-gara AI, bisa jadi konsep trade-off klasik yang kita bahas tadi harus dirumuskan ulang dari awal.
Sesuatu yang sangat layak buat Anda renungin tuh. Mungkin Anda yang lagi dengerin ini lagi kena macet atau lagi lari di treadmill. Coba deh mulai sekarang lihat sekeliling Anda. Antrian panjang di lampu merah, tatanan minimarket, sampai mulusnya aplikasi di ponsel Anda. Sadari kalau nggak ada satupun yang terjadi kebetulan. Semuanya orkestra keputusan operasional. Eksplorasi mendalam berikutnya dan tentu saja tetaplah menjaga rasa ingin tahu Anda.